Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang mensyariatkan Islam dengan dakwah, khutbah, dan tablik. Adapun tujuan pembelajaran, pertama perlunya menjadi duta Islam yang damai, kedua mendefinisikan pengertian, dalil perlunya serta adab perlunya dakwah. Yang ketiga menjelaskan tujuan dan sasaran, menjelaskan metode, mendefinisikan pengertian, rukun dan sunnahnya, praktek, serta persamaan dan perbedaan dakwah, khutbah, dan tablik, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dan menjelaskan ketentuan tata cara, peragaan, praktek, tahap persiapan, pelaksanaan, dan konsolidasi tablik. Sekarang kita masuk pada pengertian dakwah, khutbah, dan tablik. Dakwah berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata da'ah yang berarti memanggil, mengajak, atau menyeru. Sedangkan menurut istilah, ajakan atau seruan kepada orang lain ke jalan Allah. Yang kedua, khutbah berasal dari kata khotbah yang artinya pidato atau ceramah. Menurut istilah, kegiatan ceramah yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan ibadah tertentu. Yang ketiga, tablik berasal dari kata khotbah yang artinya menyampaikan. Menurut istilah, berarti ajaran Islam kepada umat manusia untuk diamalkan. Adapun dasar Al-Quran dari khutbah, tablik, dan dakwah itu adalah surah Al-Imran ayat 104. Kedua, ketentuan dakwah, khutbah, dan tablik. Syarat-syarat dakwah: menjadi teladan yang baik, memahami objek, berani dan tegas, memiliki ketabahan dan kesabaran, mengiringi dengan berdoa kepada Allah. Sedangkan syarat khutbah adalah dimulai setelah tergelincir matahari, duduk di antara dua khutbah, disampaikan dengan suara keras dan jelas, disampaikan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami, serta tertib. Sedangkan syarat khatib Jumat, muslim laki-laki, baligh, taat beribadah, menguasai ilmu agama, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat. Sedangkan syarat tablik adalah mempersiapkan diri sebelum ceramah, harus dalam kondisi sehat, persiapan jasmani dan rohani, kondisi fisik, dan kesiapan mental. Sementara tata cara dakwah, menyampaikan dengan cara santun, memperhatikan objek yang akan dijadikan dakwah, menggunakan bahasa yang sesuai, berbantahan dengan yang baik, bertanggung jawab dengan yang disampaikan. Terus tata cara tablik, mempersiapkan diri sebelum menyampaikan ceramah, kondisi sehat, mempersiapkan semua alat yang diperlukan, menyiapkan materi, serta memberi contoh yang dekat dengan keseharian jamaah. Sementara rukun khutbah Jumat adalah: pertama, membaca hamdalah, kedua, membaca syahadatain, tiga, membaca salawat, yang keempat, mengajak jemaah untuk bertakwa, yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang keenam, berdoa untuk umat Islam pada khutbah kedua. Sementara sunnah khutbah: berdiri jika mampu, berdiri di atas mimbar atau yang lebih tinggi dari jemaah, memulai khutbah dengan ucapan salam, khutbah tidak terlalu panjang ataupun pendek, membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara dua khutbah, dan serta tertib. Materi dakwah intinya adalah disampaikan oleh seorang dai kepada masyarakat, bisa disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pendengar. Sedangkan materi khutbah berisi nasihat, ajaran, dan motivasi yang diambil dari Al-Quran, hadis, serta pemahaman ulama terhadap kedua sumber tersebut. Sedangkan materi tablik adalah sangatlah luas dan beragam, meliputi unsur diantaranya akidah, ibadah, dan muamalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.